satu keimanan kita kepada hari akhir, salah satunya bicara tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kisah Ya'juj dan Ma'juj juga sangat erat kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar, yang Al-Quran mengkisahkan walaupun hanya sedikit, yakni tentang Raja Dzulqarnain, yang terdapat dalam Suratul Kahfi. Kenapa disebut Dzulqarnain? Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan apa hubung kait beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Bicara tentang kisah Dzulqarnain dulu sebelum kita masuk kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Dzulqarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dzulqarnain. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, saya akan cerita, saya akan bacakan kepada kalian sedikit dari cerita Dzulqarnain. Cerita tentang Dzulqarnain, tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia kecuali hanya 4 orang saja, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Pertama, yang mukmin adalah Raja Sulaiman. Kemudian yang kedua Dzulqarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua Bukhtun Nasr. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Maqduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtun Nasr. Dan keduanya kafir, baik Namrud ataupun Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina itu. Lah salah satunya adalah Dzulqarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang wali, ataukah dia malaikat. Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran, karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur maka akan disiksa dan diazab. Tapi pendapat yang masyhur, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mengatakan bahwa dia adalah rajulun saleh, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia. Itulah Dzulqarnain. Lalu hidup di masa siapa Dzulqarnain ini? Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam fatwa Nur ala Darbi, bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ia hidup di masa Nabiullah Ibrahim. Bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dzulqarnain ini masuk ke dalam agama tauhid. Yang dengan itu akhirnya Dzulqarnain berdakwah keliling dunia. di mana Ibnu Utsaimin mengatakan huwa malikun salihun
kana ala ahdil khalili Ibrahim. Dia adalah raja yang saleh, hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yuqalu annahu tafa ma'ahu bil baiti fallahu a'lam. Bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah, Allahu a'lam. Itu perkataan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kenapa dia disebut Dzulqarnain? Dzu itu artinya pemilik, Qarnain itu dua tanduk. Kenapa disebut pemilik dua tanduk? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik dua tanduk, atau dalam bahasa Arabnya Dzulqarnain. Disebut Dzulqarnain karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya. Dan tempat terbit serta tempat terbenamnya itu disebut qarnai syaitan, dua tanduk setan. Makanya Nabi SAW melarang jangan sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul dua tanduk syaitan. Maka ketika Dzulqarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Dzulqarnain. Ini yang paling akrab mungkin ya, yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran, bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu. Perjalanan Dzulqarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ada sebuah asar dari turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama, bahwa usia dakwah daripada Dzulqarnain itu 500 tahun, 500 am, 500 tahun dia berdakwah. Baik, itu sedikit muqaddimah tentang siapa Dzulqarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83, ayat yang ke-83 Allah katakan, yas'alunaka an dzil qarnaini. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Dzikra, penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya, makkanna, sesungguhnya kami, makkanna lahu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Dzulqarnain. Makkan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya wa atainahu min kulli syai'in sababa.
memberikan kepada Dzulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Dzulqarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzulqarnain untuk kepentingan dakwah. Nih yang menjadikan Allah makanna lahu fil ardh. Kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Dzulqarnain ini. Maka mulailah Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Allah mengatakan, perhatikan ini perjalanan pertama Raja Dzulqarnain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai ke mana? Ainin. Ain itu maksudnya lautan. Hamiyatin maksudnya yang bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Terbenam matahari di mana? Di barat. Pertama kali perjalanan Dzulqarnain ke mana? Ke arah barat. Dia berjalan ke arah barat. Dan di sini Allah mengatakan ainin hamiyah. Maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena begini ikhwan, matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah, kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam. Itulah disebut ainin hamiyah. Dan disitulah ujung daripada barat, karena sudah tidak ada jalan lain. Sudah ujungnya, selebihnya nggak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lah Dzulqarnain sampai di ujung barat. Disitulah Dzulqarnain. Ikhwan, ini Dzulqarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Lah Dzulqarnain ini, dia kalau masuk ke sebuah desa dan desa itu ada ketertinggalan, dimajukan. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh kedokteran? Kami letakkan di para dokter, ajarkan mereka kesehatan. Kalian perlu untuk pembangunan, nih saya letakkan arsitek, ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung. Jadi sifatnya seperti itu. Dzulqarnain ini hanya memperbaiki. Kalau sudah baik tempat tersebut, daerah tersebut, diletakkan orang-orangnya, kemudian dia jalan lagi sampai akhirnya sampai di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama, kaum yang zalim, dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Lah Dzulqarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya Dzulqarnaini, wahai Dzulqarnain, wahai Raja Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau. Apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Terserah. Maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan azab dia, kami akan hukum dia, thumma yuraddu ila rabbih, setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya, fayu'adzibuhu adzaban nukra, kelak Rabbnya akan mengadab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku, akhirnya beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami mudahkan segalanya. Begitulah seorang raja jalan ke sana kemari.
Inilah yang pertama perjalanan siapa? Dzulqarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, summa atba'as sababa. Baru kemudian Dzulqarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika Dzulqarnain sampai di arah terbitnya matahari. Lah Dzulqarnain sampai di ujung matahari terbit, akhir artinya arah timur, karena terbitnya matahari itu di timur. Maka kemudian ketika dia menempuh jalan, dia mendapatkan sebuah kaum, sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Umat yang sangat terbelakang, gak punya rumah, gak berpakaian. Lah di zaman Dzulqarnain ini ada kaum dari arah timur itu gak pakai apa-apa, auratnya nampak, gak punya rumah, kasihan. Kemudian kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Kadzalika, begitulah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maknanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Dzulqarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat ini. Pelan-pelan Dzulqarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, kemudian bagaimana cara berpakaian, kemudian diajak untuk beriman kepada Allah. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah lewat dakwah Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain memilih jalan yang selanjutnya. Idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Hingga apabila Dzulqarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya. Bahasanya susah dipahami. Rupanya Dzulqarnain paham keinginannya. Apa keinginannya? Dikemukakan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Ini keinginannya. Jadi Dzulqarnain diminta oleh mereka. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Makanya kelak di akhir zaman, fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi. Lah fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu beda. Ini brutal ini. Dia hanya taunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Jadi dahsyat fitnahnya ini. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Dzulqarnain, minta tolong agar Dzulqarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard, dia merusak bumi. Tetapi Dzulqarnain hanya mengatakan, fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, tetapi tolong bantu aku
Sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti aku akan jadikan antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah, supaya dia tidak menyerbu kalian lagi. Inilah jiwa besar seorang pemimpin, ya, membangun sebuah bangunan yang luar biasa, yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya. Bahkan bangunan itu sendiri tidak tahu siapa yang tahu, nggak ada yang tahu. Sampai sekarang kan nggak ada yang tahu, walaupun berbagai macam ilmuwan meneliti. Dengan kecanggihan alat-alat di zaman sekarang, dengan teknologi transportasi yang memudahkan mereka untuk berpindah satu negeri ke negeri yang lainnya, sampai sekarang masih gaib, masih belum ditemukan, agak-agak kira-kira saja, mungkin di sini, mungkin di situ. Walaupun sebagian para ulama seperti Lajnah Daimah dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang di mana sebenarnya benteng yang dibangun Dzulqarnain itu, yang mengurung padanya Ya'juj dan Ma'juj dan akan keluar di akhir zaman, maka Syekh bin Baz hanya mengatakan min kibalil masyriq, dari arah timur, maksudnya kota Madinah. Kalau antum berada di Madinah, ke arah timurnya. Kemudian diisyaratkan ke daratan Cina, ke daratan Cina, ya. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia. Ada yang mengatakan Azerbaijan di daerah Georgia, ya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak bisa ditegaskan seperti itu. Cuman dari arah timur, dia belum keluar, dan dia di balik tembok, dan kelak akan dikeluarkan Allah di akhir zaman, bukan sekarang, di akhir zaman. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya, itu ketika setelah Isa bin Maryam turun, itu pun pasca terbunuhnya Dajjal. Dajjal dibunuh dulu, baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah, tiba-tiba runtuh daripada apa yang sudah dibangun Dzulqarnain, sadnya ini, bendungannya ini, bentengnya ini. Akhirnya dari situ min kulli hadabin yansilun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit, saking banyaknya gitu, keluar semua. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Ya'juj dan Ma'juj itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan baru mati. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul, akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa engkau perangi. Makanya wahai Isa, selamatkan kamu dan selamatkan sebagian dari yang selamat dari kaum muslimin, bersembunyilah di bukit Tur. Akhirnya Isa pun menyembunyikan diri dan kaum muslimin di bukit Tur. Dzulqarnain ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya, Dzulqarnain berkata, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, seolah-olah main las, kayak orang las gitu kan, besi itu dibuat, ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Dzulqarnain, tiupkanlah api, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut.
kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri gak bisa jebol dinding itu. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj Ma'juj itu setiap hari melobangi untuk keluar dari situ. Jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang melubangi gua itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, mereka ngebor tuh dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kecapean gitu kan, hampir mereka sedikit lagi, dan waktu sore mereka kemudian kembali ke rumahnya. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya, dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melobangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi, insya Allah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah, ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, kemudian yang pertama mendarat di sebuah danau Tiberias atau danau Buhairah, diminum itu kelompok yang pertama paling depan, yang tengah dan yang belakang. Ketika sampai di danau itu sudah nggak kebagian air, saking banyaknya. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi sekali tekuk gelombang yang pertama, habis ludas saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.